bukan membanding-bandingkan, tapi yang aku rasain dulu kan aku sekolah formal ya. Ya ada yang ngajarin tentu ada, tapi kita harus ikut sama apa yang dimau sama guru. Dan mungkin itu dirasain sama banyak siswa ya, nggak cuma matematika atau guru ya, mungkin di pelajaran-pelajaran kan ada anak-anak yang lebih suka olahraga, ada yang lebih suka menggambar aja, ke seni. Tapi karena aku dari dulu lebih ke bahasa, jadi ketika pelajaran bahasa dan ketika disuruh berbicara, aku seneng. Pelajaran bahasa dan pelajarannya tuh ngomong gitu, aku seneng. Tapi kalau metode ceramah atau nyatet, itu aku kayak apa sih gitu loh. Tapi bukan berarti gurunya tidak kompeten, enggak. Cuma mungkin pada masa itu akunya yang nggak cocok. Jadi bukan gurunya yang tidak kompeten. Tapi ketika aku melihat Piulang Becik, ini kan kita memberikan peluang untuk anak-anak mengeksplor apa yang mereka mau, menyesuaikan kebutuhan dan minat. Yang alhasil anak-anaknya bisa bikin organisasi sendiri di luar, bisa ikut perlombaan-perlombaan, bisa mengembangkan minat dan bakat. Toh hasilnya pun anak-anak di sini bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, selalu bisa mencapai tujuan-tujuannya. Itu sih paling bedanya dari aku. Kalau Mbak Dela gimana? Mungkin aku karena lagi di Dikbud gitu ya sedikit gitu, refleksinya adalah tentang sekolah unggulan gitu, ngomongin masa lalu dan masa kini. Sekolah unggulan itu kan dihasilkan dari UN. Sekarang UN dihapus. Pertanyaan pertamaku ketika aku masuk ke dalam Dikbud, ketika itu ada sharing lah, kita lagi meeting dan segala macam, bahas soal ujian nasional versus asesmen nasional. Nah, pertanyaanku tuh sesederhana, terus gimana caranya orang tua ataupun anak menentukan sekolah mana yang unggulan? Karena biasa kan 10 sekolah unggulan di Jakarta Selatan gitu. Satu, lewat zonasi. Nah, yang kedua lewat rapor pendidikan. Kepo lah, rapor pendidikan kayak gimana sih? Akhirnya ngeliat kan, oh ternyata bentuknya misalkan Jakarta Selatan udah hijau semua misalnya. Tapi di Kalimantan Selatan masih ada yang merah. Atau ternyata masih banyak PR di Jawa Timur kuning semua gitu. Tapi aku nggak bisa tahu sebetulnya ketika di Jakarta Selatan hijau semua, mana sih yang paling keren, mana sih yang paling oke, itu tuh aku nggak tahu. Nah ketika kayak gitu kita diskusi dan kesimpulannya adalah jangan-jangan nih ke depannya ketika ngomongin asesmen nasional, yang ada adalah sekolah bikin baliho gede, sekolah ini bebas bully, sekolah ini inklusif. Kan kebayang ya, maksudnya ukuran-ukurannya bukan lagi nilai-nilai unggulan-unggulan tuh bukan lagi soal akademis, tapi soal hal-hal yang lebih fundamental, hal-hal yang lebih kolektif gitu. Dan inget tadi siang ya kita ngobrol sama Maris bilang sekolah PTN unggulan itu tuh nggak berani bikin orang-orang di sekitarnya sekolah di situ. Ya nggak, kayak berani nggak lo gitu, tapi Piulang Becik berani. Ya udah semua diterima, semua boleh gitu. Nah jangan-jangan nanti arahnya ke arah sana, kesetaraan, keseragaman, bukan seragam yang gimana-mana, tapi satu daerah zonasi ya memang kualitasnya sama, lo mau dimanapun jadi sama, itu cita-citanya. Jadi gue membayangkan, wah gila sih kalau nggak ada lagi sekolah unggulan gitu. Ketika ngomongin reimagining education, kalau nggak ada sekolah unggulan, apa nih yang diunggulkan? Apakah itu kolektivitas atau apakah itu inklusivitas, apakah itu bebas perundungan atau apa? Itu sih yang seru sih. Itu tuh satu ya, itu dari kacamata gue di Dikbud dan dapat ada sesuatu yang baru gitu, produk pendidikan yang transformatif. Nah kalau dari gue sendiri, kok ngeliat Piulang Becik, wah keren sih gitu. Maksudnya ada satu bangunan di mana anaknya 1000, tapi kagak kelihatan anaknya kemana gitu. Kelihatan di sini aja. Iya, cuma kelihatan di sini. Tapi itu juga kan sekarang ada kurikulum merdeka, dulu belum ada, mungkin karena internet masih belum, orang tuh belum sefasih sekarang. Sekarang udah ada pandemi dan segala macam, orang udah terpaksa berubah gitu. Jadi aku ngeliat, oh iya, zaman gue dulu ya nggak ada yang kayak Piulang Becik ya, karena internet aja orang masih tutut gitu ya Mbak ya, masih zaman ya. Itu sih, jadi aku ngeliat ini keren pada zamannya. Dan harapannya sih ya kalau ini pernah dibentuk sama manusia pasti bisa diubah sama manusia kan. Jadi kalaupun kita dari masa lalu, kita selalu bisa mengubah diri kita sendiri, itu growth mindset aja sih. Terkait kayak udah bukan lagi versus gitu ya, lama versus baru, tapi gimana kita yang sudah terlanjur ini juga tetap bisa relevan. Itu sih aku jadi ngelihatnya shiftingnya ke arah sana gitu. Ngikutin perkembangan zaman, kontekstual ngikutin dan relevan. Dan pasti kan kita mindsetnya selalu berkembang ya.
pasti selalu pengen jadi yang lebih baik. Jadi kesalahan-kesalahan yang udah kan pasti bukan untuk disesali, tapi jangan diulang. Kedepannya jangan kayak gitu deh, kayak gitu. Setelah kita ngobrol-ngobrol sekarang dan tadi siang, adakah lagi yang masih mau digali atau dicari di Piulang Becik? Jadi mungkin pertanyaan saya adalah plan untuk sustainability-nya seperti apa? Karena tadi kan Della juga bilang gitu kan, keren pada zamannya. Apa yang akan terjadi ketika sudah tidak keren lagi? Dan ini sebenarnya bukan pertanyaan buat Piulang Becik, ini pertanyaan untuk pendidikan pada umumnya, gitu kan? Karena saya masih ingat tuh, ada yang cerita dulu zaman kalau di kelas tuh ada yang ngomongin event setting gitu ya, ada classroom setting, gitu kan? Terus tiba-tiba ada theater setting, terus tiba-tiba ada full circle. Itu kan juga mungkin mengikuti zaman, gitu. Adakah? Nah, untuk Piulang Becik sendiri gitu kan, plan untuk sustainability-nya untuk kedepannya, untuk ini bisa menularkan ke orang lain, itu seperti apa ya? Dan bagaimana saya sebagai rakyat sipil gitu kan, bisa ikut berkontribusi. Mungkin tidak sebagai Piulang Becik, tapi prinsipnya itu bisa saya gunakan gitu sih untuk sekitar saya, gitu sih paling. Ya kalau yang sudah berjalan sih, kita kan ada student club nih. Kita selalu terbuka untuk siswa-siswa atau pengajar-pengajar yang mau buka kelas kursus. Itu kan penghasilan untuk mereka juga. Jadi monggo kalau mau ada ilmu yang bisa dibagi silakan. Atau pihak-pihak luar mau kerjasama sama Piulang Becik, monggo. Tapi kalau pihak-pihak luar mungkin kita lihat dulu proposalnya, kita diskusiin dulu apa kalau berkaitan dengan pendidikan, dan oke, kita selalu welcome. Jadi ada beberapa kerjasama sama pendamping yang punya organisasi di luar, tapi bekerja sama dengan siswa-siswa di sini, atau dari Kementerian Keuangan, Kemenq mengajar kan ada tuh setiap tahun. Kita juga ikutan setiap tahunnya. Itu kan inspirasi-inspirasi yang menular, yang sudah berjalan. Tapi pasti akan kita kembangin terus-menerus. Menular entah kayak tadi mau mengcopy Piulang Becik, ya semoga akan ada Piulang Becik versi-versi lain dengan konsep pendidikan yang sama. Itu kan malah jauh lebih baik. Kalau Piulang Becik semakin berkembang dan semakin menginspirasi banyak orang, berarti kan banyak mindset yang sudah berubah tentang pendidikan. Kayak gitu sih. Setelah ini ya, maksudnya apalagi yang mau digali ya, tadi pertanyaannya apa yang mau digali dari Piulang Becik. Aku tuh sebetulnya tahu duluan tentang project based learning di Piulang Becik daripada ketika aku di Dikbud. Ya, itu gitu. Dan aku juga baru tahu gitu bahwa ada namanya P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Iya, jadi si P5 ini, dan aku tuh dapat banyak karena kan media listening ya, maksudnya kita dengerin di media sosial keluhan-keluhan orang kayak gimana, sentimennya seperti apa. Nah, yang positif itu bilang seru banget apa segala macam, tapi yang negatif juga ada, kayak anak murid yang bilang banyak banget nih, kenapa semua guru bikin project. Udahlah sekolah dari jam 7 sampai jam 4, habis jam 4 dia lanjut lagi buat ngerjain project sampai jam 11 malam. Ya tepar dong anak-anak gitu, kebayang gitu. Padahal sebetulnya mindsetnya adalah ini ada guru matematika, ada guru kimia, ada guru bahasa Indonesia misalnya. Nah, kita kan bisa bikin itu adalah proyek kolaborasi. P5 kan bisa kayak gitu mikirnya. Ya udah bikin aja boga kayak masak-masak, kan ngitung kan resepnya, itu kan matematika, harganya berapa apa segala macam, ekonomi bisa masuk, bahasa Indonesia bikin resepnya. Nah, kimianya ini pakai bahan apa aja, kalau dicampur jadi apa? Apakah menguap terus mendidih, itulah segala macam kan. Jadi kan itu kan maksudnya masalah mindset, tadi ngomongin soal mindset. Jadi aku tuh masih pengen sebetulnya menggali ini gimana sih project based learning yang bisa aku bawa untuk dipropos sebagai narasi. Itu satu. Terus yang kedua pengen ngegali di mana tadi kan udah disinggung juga bahwa orang tua adalah guru pertama anak. Nah, di sini kan udah ejawantahkan dengan sangat gamblang. Orang tua adalah fasilitator untuk student club. Clear kan? Nah, gimana sih sebetulnya peran orang tua ketika itu dibawa ke kebijakan gitu, ke bawah yang hal makro. Karena yang terjadi adalah lucunya direktorat-direktorat yang ada di Kemdikbud itu tuh nggak berfokus pada stakeholder orang tua. Orang tua adalah stakeholder dari guru. Kan lucu ya, walaupun ada komunitas kita juga tap in ke orang tua, tapi gimana sih orang tua tuh bisa tap in juga ke P5? Karena kan itu project based learning kan harusnya bersama orang tua juga gitu. Orang tua bersama guru, bersama murid, itu keren banget kalau jadi. Jadi itu udah ada di Piulang Becik
gimana sih ini, kayak ini gue bisa bawa apa nih, karena ada insight grassroots-nya, ada kitanya yang ngerjain kurikulum, dan ada kesempatannya gitu. Bisa, ini tuh harusnya bisa, kalau ini bisa harusnya bisa di scale up gitu. Tapi satu lagi gitu ya, tadi selain P5 orang tua, satu lagi jadi ngobrol sama Om Aris ngomongin scaling up ya. Ngomongin scaling up tuh aku jadi ngebayangin bambu. Sebetulnya yang penting bukan kita pengen scale up-nya, tapi kitanya scaling deep, rooted gitu, scaling deep. Nah nanti ketika udah kuat dia akan naik, akan branching kemana-mana. Jadi sebetulnya poinnya ketika ngomongin makro gitu ya, ketika ngomongin kementerian, kayaknya emang bukan langsung besar deh. Kayaknya dari kitanya internalnya juga harus paham bener-bener kita tuh lagi ngerjain apa sih, kenapa kita ngerjain ini satu-satu. Kalau internalnya udah kuat, internalnya udah dapat chemistry-nya, mungkin udah dengan sendirinya guru-guru akan memilih kurikulum merdeka instead of kurikulum yang lama gitu. Jadi scaling up-nya lebih cepat karena internalisasinya lebih deep itu sih. Jadi itu 3 hal yang aku pengen gali supaya aku juga bisa bawa nih ke tim komunikasi yang sekarang kan aku di kurikulum gitu. Jadi kayaknya ini peranku sekarang sih so far, karena setahun nih kontraknya. Itu sih. Kalau kamu sendiri ya gini Bel, kan mau gali kan. Nah sekarang kamu udah di dalam. Apa yang pengen kamu cari lagi gitu, atau yang pengen kamu dapetin, kayak ini gue pengen ngedalemin ini nih, atau gue pengen dapetin ini nih, entah di dalam atau di luar atau dimanapun, ada nggak Bel? Oke Mbak Del, apa yang mau aku gali di Piulang Becik? Padahal aku udah ada di dalam ya. Piulang Becik itu kan pengajaran yang baik ya. Toh aku sebagai guru, sebagai penyelenggara, sebagai teman-teman, sebagai medsos, sebagai teman, sebagai apapun lah. Di sini kan kita bisa berperan lebih dari satu peran. Itu adalah pengajaran yang baik yang mau aku gali. Dengan karakterku yang mungkin bisa dibilang sulit untuk marah. Sulit untuk marah bukan berarti aku penyabar, tapi aku marahnya nggak bisa keluar. Diem aja udah. Tapi cara mengajar yang baik itu yang sudah kuterapkan tentu ke murid-muridku, pengajaran yang membuat mereka senang. Tapi belajar untuk mengajarkan ke teman-teman tentang menegur teman-teman, memberikan pengajaran kayak bilangin teman-teman itu kan perlu ketegasan, perlu rasa nggak enaknya tuh perlu dihilangin. Kayak aku pernah negur Mbak Dela, itu kan juga butuh, enak nggak ya negurnya, enak nggak ya, abis ini jadi berantem nggak ya gitu loh. Padahal itu kan enggak ya, padahal kita profesionalitas lah. Itu sih yang mau aku gali, karena kan karakter itu kan mungkin ada yang bilang karakter tidak bisa diubah karena itu bawaan lahir lah ya, tapi kan mindset yang bisa diubah. Tentang ini di tempat kerja, jadi egaliternya ya kalau memang posisiku boleh untuk menegur ya udah, atau ya udah nggak apa-apa negur aja Bel, nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu sih yang mau aku gali, jadi lebih ke diri sendiri ya berarti. Oke, ini aku mau lanjut ke Mbak Lala dan Mbak Dela ya, mau tanya pertanyaan terakhir. Setelah kita ngobrol panjang tadi tentang ngomongin pendidikan, ngomongin Piulang Becik, ngomongin background Mbak Lala dan Mbak Dela, terus aku mau tanya, setelah apa yang sudah didapat dari Piulang Becik, setelah ini apa yang mau dibawa, apa yang mau ditindaklanjuti? Panjang sekali sebenarnya jawabannya. Tapi kalau saya boleh merangkum, kepercayaan seorang pengajar kepada muridnya bahwa muridnya itu bisa mempunyai kemampuan dan keinginan untuk belajar. Gitu. That level of trust itu yang dimiliki oleh teman-teman pengajar di Piulang Becik itu yang ingin saya bawa pulang adalah beberapa prinsip-prinsip etika, etos kerja yang ingin saya ambil intisarinya dan saya coba untuk adaptasi dan adopsi gitu. Jadi adapt and adopt dalam konteks yang berbeda. Itu sih mungkin sebagai contoh kecil saja ya. Gitu sih itu kalau aku, Bel. Kalau kamu? Mungkin konkretnya ya lagi-lagi dalam pekerjaan gitu, bahwa segala mindset, perspektif yang nggak kepikiran gitu ya, dulu nggak kepikiran sekarang jadi kepikiran, dan mau diadvokasi pelan-pelan lah at least ke teman-teman di internal sendiri, itu satu. Terus yang kedua yang konkret juga adalah tesis. Jadi kan aku sedang melakukan tesis gitu ya, riset tentang model mental, gimana model mental itu bisa jadi insight pendampingan.
Nah, insight pendampingannya tuh apa ya kalau dalam konteks kampus ya mencapai SDGs gitu. Tapi banyak kan yang bisa jadi insights pendampingan gitu. Jadi sebetulnya itu aku merasa bahwa banyak insights yang aku dapat dari Piwulang Beci yang bisa aku jadikan bahan tulisan walaupun itu konteksnya akademis. Itu yang kedua, yang tangible lah ya, yang emang benar-benar kelihatan outputnya. Tapi yang ketiga adalah gimana kalau Mbak Lala kan pendidikan itu memampukan gitu ya. Mungkin pendidikan tuh bukan sedang menuangkan kopi kopi ke dalam cangkir gitu atau air ke dalam cangkir, tapi gimana membuat si orang yang belajar itu paham, oh saya ternyata wadah. Jadi dia sendiri yang memilih atau dia sendiri membuka diri untuk apapun nih bisa masuk nih wadahnya selama wadahnya muat. Jadi dia menjadi wadah, bukan dituangin banyak hal. Itu tuh aku pengen bawa itu karena di sini yang terjadi kayak gitu kan. Gimana Om Aris bilang kurikulum itu tidak didesain oleh guru. Ya walaupun bikin lah ya ininya admin-adminnya, tapi sebetulnya keinginan dari anak-anak murid itu adalah kebutuhan dan kurikulum berangkatnya dari situ. Ya itu sih. Jadi gue jadi yang kayak oh iya ya bener juga ya. Itu benar-benar lumayan ini sih mengubah banyak hal terkait gimana kita terbiasa gitu ya untuk nuangin terus bilang jadilah cangkir kosong, jadilah gelas kosong apa segala macam. What if gue nggak tahu sebetulnya gue gelas apa cangkir apa ember atau apa. Iya kan? Karena ngerasanya kayak gue butuh dituang tapi gue harus tahu gue tuh apa. Nah itu tuh kayaknya how to figure out myself so that I know what kind of meaning atau impact yang mau dikasih lagi. Itu sih kayaknya itu yang mau gue bawa. Gimana kita bisa mendesain kurikulum kita sendiri lah, bahasa gampangnya. Itu 3 hal yang emang kelihatan. Nah ini agak-agak dalam dikit lah ya. Itu sih Bel. Ternyata banyak banget ya yang mau dibawa. Jadi semoga Mbak Lala dan Mbak Della setelah dari sini bisa membawa kebaikan-kebaikan yang akan ditularkan kepada yang lain. So, terima kasih waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Ini ternyata sudah lama sekali kita ngobrol, tapi nggak apa-apa. Ini terlalu seru ya kita ngobrolnya. Terima kasih waktunya teman-teman. Terima kasih juga sudah menonton. Terima kasih.